Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena Yohanes memang idiot. Mana buktinya? Dia katakan sama. Iya, Coba, di kamu tunjukkan. Modalnya coba bukan kamu congor. tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan. Oke. Semangat siang teman-teman Kristen. Siapa ini? Ini si Juma, ini si Oh, Juma. ini Juma. Saya apologet Islam Indonesia. Apologet Islam. Dari Jadi, tadi kamu pengen naik ya ke room Iya, saya penasaran dengan Agatha. Katanya cerdas tentang kekristenan gitu. Wow. Makanya saya pingin coba kita diskusi pelan-pelan gitu ya. Oke, mau nanya apa, Bang? Siapa namamu, Bang? Iya, Mau nggak saya pantas apologet? saya Bang Zuma. Saya bela agama Kristen dong. Supaya agama Kristen itu tetap pada kedudukan yang sebenarnya. Oh, wow. Yes. Wow. Seorang Kristen itu harus tahu apa latar belakang apologetika itu berdiri supaya paham bahwa sebagai apologet itu harus bela iman Yahudi gitu. Imannya Paulus dibela. Karena Paulus lah pertama kali yang mengajarkan pembelaan terhadap iman Kristen. Iman itu nggak perlu dibela, Pak. Tapi Bukan apologetika itu bukan dari Paulus. Sabar Erben. Apologetika itu justru Petrus. Sabar, saudara Erben, sabar, pelan. Petrus, Ya. bro. Sabar. Apologet itu Bukan, berdiri kamu sudah karena salah. dasar pembelaan iman Paulus terhadap agama Kristen itu dulu yang Salah. kita harus pahami. Oke ya? Apologetika itu pertama kali dibangun oleh Petrus. Enggak. Paulus pada Kamu saat salah. persidangan Perhatikan ya. gimana? Matius. Iya, bukan. Matius 18 ayat 9. Lihat ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 Pasal berapa? dan pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh Paulus di Kisah Para Rasul 25? Bagaimana kemudian dia membela? Iya. Kalau Berarti kamu nggak mendengar. Bukan, saya Dengar paham, dulu. saya paham. Tapi antara Petrus dan juga Paulus, Erben, antara Petrus dan Paulus, ia mengajarkan Saya mute dulu ya. Biasakan budayakan Tadi kan sopan, kau bilang satu-satu. apologetika orang Kristen pertama Paulus. Saya Iya. sudah kasih data. Memang Apologetika pertama Paulus. itu Petrus. itu Paulus itu, Bang. Loh, kamu udah salah. Kita Petrus itu Paulus juga yang nulis. Petrus sudah gitu. membela Udah, iman jangan Kristen ngotot. di hadapan mahkamah agama. Jadi gini, di room ini bro, kalau sudah salah data kita, minta Enggak. maaf, Saya gitu. tidak akan pernah salah. Kamu udah salah. Tidak Kisah salah. Rasul pasal 4, Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, bagaimana mereka berapologetika, Yes, betul. bagaimana mereka menjelaskan keimanan mereka. Tapi yang dibela Di itu hadapan bukan mahkamah iman agama. Kristen, Bung. Yang dibela itu bukan iman Kristen, Bung. Oh, udah Berbeda. salah kamu. Oh, salah. Juma Salah. diajarin Kamu dulu itu- ya. Juma kan belum lulus nih baca Alkitab. Oh, jangan gitu. Saya ini udah. ahli Bible. Saya itu. Waduh. Kalian yang harus belajar Bible sama Kasihan saya. banget sih kamu bro ya. Bang, ya. Kasihan. Iya, kasihan kamu Di room baca ini cuma satu bukan ayat. modal congor bro. Iya, Iya, saya katakan belajar sama. Iya, Coba, di coba kamu room ini tunjukkan. modalnya Coba bukan kamu congor. tunjukkan di mana Petrus membela iman Kristen. Tunjukkan. sama Oke, saya. saya tunjukkan, Oke. Agatha. Silakan. Di kitab mana itu tertulis? Saya baru dengar. Aduh. Kisah Para Rasul tadi kamu tuh udah ngomong. Ya, Kisah Para Rasul 25. Oke, Telinganya itu Paulus. dipakai ya, Bela Bang. iman Ini Kristen. Kisah Oke. Rasul pasal 4, Oke, silakan. Telinganya Petrus dipakai dan ya, Yohanes supaya- di hadapan mahkamah agama. Oke, nomor 13 dia dianggap idiot kan di situ. Oke ya. Loh, Iya. Iyakan aja. Kalau sudah benar iyakan aja. Nggak tidak usah. ada dikatakan idiot ya. Kalau ada dalam original teksnya gimana? Kita cek original teks. Oke, silakan. A few moments later. Oke. Di ayat berapa ada kata idiot? Boleh ditunjukkan? Silakan Juma. Dia nggak ngomong kalau belum dikasih koin kayaknya, Pak. Jangan gitu, kamu bisa kubeli loh. Hati-hati ngomong. Berapa uangmu? Berapa uang? Bisa Aku kamu bilang, beli aku berapa? gerejamu seluruh Indonesia bisa kubeli, Agatha. teman-teman, Wow. kalau di Islam itu nggak boleh ria gitu. Ini contoh Bang Juma ini termasuk ria ya, termasuk ria salah satunya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. perbesarkan Biar siapa? teman-teman lain juga tahu bahwa di mana? ada Ini saya Muslim sudah yang tunjukkan. memang suka Itu, menyombongkan Bang Juma, harta. tuh. dengan Silakan, ini beria. teks Yunani yang mana di Itu sini teks kata Yunani. idiot? Iya, di Kisah Para Rasul 4:13. Oke, 4:13 ya. Yo, Puput. Nah, kita saling Kata kasih idiot data ya. Kita mana? kasih kalian data ya. Ini data, ini terjemahan versi terjemahan Kisah saya aja. Rasul 4 ayat
13. Di mana di sini ada kata idiot? Ya, coba kamu versi tahun berapa ini? Terbitan tahun berapa ini, Herdi? Ini teks Yunani. Iya, tahu. Itu kan di Indonesia kan aja ke Indonesia. Beda ke ini. Yunani. Ya, versinya dulu, versi tahun Yang berapa? tidak terpelajar di sini. Setelahnya? Dan Ya udah ini tidak terpelajar. dan Mereka dan orang-orang biasa. orang biasa. Biasa dalam bahasa Yunani-nya apa di situ? Orang Yunani baca. Orang biasa. Bahasa Yunani-nya apa? Idiotai. Jangan tertawa. Nah, inilah ciri khas. Udah ya. Bukan idiot artinya di situ. Idiot, terjemahan lama mengatakan bodoh, bahlul. Ya nggak apa-apa. Kena kau kan? Udah. Jadi, Oke. jadi kalau Anda mengatakan pembelaan terhadap iman itu adalah apologet. Dengarkan ya. Terus dengar, Anda giliran saya ngajarin kamu kan? Bukan kamu yang ngajarin saya. Enggak, bentar ya. Erben. Kamu kenal Perhatikan. saya kan? Kamu kenal saya kan? Bentar dulu. Ketika sidang itu melihat, perhatikan ya. Enggak usah di-mute, enggak usah takut. Bentar. Jangan di-mute. Di sini. Enggak usah Oke, takut. tenang ya. Kalian murid Kita saya, nggak usah bicara. takut. Kamu lagi diajar. Ini kalian berapologet, membela Oke, iman bentar. Kristen. Jangan Bentar. asumsi ria kalian. Bentar. Ya, silakan. Ini kita lihat ya. Silakan. Oke. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, Dan heranlah mereka dihilangkan. dan mereka mengenal keduanya Dihilangkan. sebagai pengikut Dihilangkan. Yesus. Dihilangkan, Perhatikan. Dipotong katanya. Tidak terpelajar. Bukan. Sebentar. Saya tanya kamu. Inilah Kristen. Yang mengatakan, makanya bentar dulu. untuk ngajarin kalian berapologet. Diam dulu, Juma, diam dulu. Ya, Lu kan silakan. lagi Yang nyari mengatakan, santai, oke, saya santai. pakai istilahmu. Iya, silakan. Saya pakai istilah idiot, ya. Iya. Yang mengatakan Petrus dan Yohanes orang idiot siapa? Kitabmu ini Loh, Lukas. lihat. Lukas ini yang mengatakan ini. Bukan, lihat. Ini. Ketika Ini, sidang Lukas. itu Ketika sidang melihat itu melihat keberanian mereka. Petrus dan Yohanes dan Bukan, mengetahui di sini bahwa lihat keduanya dulu. orang biasa Lihat, dan bacamu tidak gimana? terpelajar. Ini. Cuma kamu punya mata Dan atau mengetahui. Juma. Bentar. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, perhatikan. Siapa yang melihat keberanian mereka? Sidang. Siapa yang ada di sidang itu? Mahkamah agama. Mahkamah agama melihat keberanian Petrus dan mengetahui keduanya orang biasa. Kita pakai istilahmu, mereka orang idiot, tetapi kenyataannya apa? Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tahu apa artinya di sini Juma? Secara pendidikan, Petrus dan Yohanes di mata mahkamah agama, bagi mereka itu orang idiot, tidak terpelajar. Tetapi di dalam kualitas apologetika mereka, lihat ini, heran mereka. Ini lihat heran mereka. Bagaimana para mahkamah agama, orang hebat, orang pintar, orang cerdas, terheran-heran terhadap Yohanes dan Petrus dengan kemampuan apologet mereka. Itu menunjukkan bahwa yang bodoh di mata dunia, tetapi itu yang pintar di hadapan Tuhan. Ini. Sudah mengerti? Gimana? Murid Ini Juma yang mengatakan, paham? jadi tidak masalah karena ini Iya. tuduhan. Anda ini sudah akui? tuduhan dari sidang. Anda sudah akui? Saya tidak masalahkan Anda idiot sudah- itu, idiotai itu kepada orang-orang Oke. tak terpelajar. Oke, baik. Sekarang mari kita buktikan. Dan itu- Tunggu sabar, gantian Dan yang kita. mengatakan itu adalah mahkamah agama, wajar. Gantian. Yang membela iman Oke. Kristen di sini saya, bukan kamu. Oke, yang Saya mengatakan di apologet. sini siapa? Analisa teksmu dong. Diam. Yang mengatakan di situ adalah imam rabi pada saat itu. Oke? Oke. Kamu paham? Kenapa dia mengatakan begitu? Tanya saya dong, tanya Bang Suma. Kenapa mereka mengatakan begitu? Karena Yohanes memang idiot. Mana buktinya? Dia Sok ngajarin lu, Juma. Iya, itu menghina ya. Huruf aja kok Jadi- bilang Yohanes idiot. Lu yang idiot. Parah. Lu yang goblok udah jelas-jelas orang-orang terheran-heran di situ ngelihat mereka berapologetika. Jangan jadi emang ciri Islam kayak gini banget ya. Udah ditunjukin data juga ya, bertakiyah. Jadi gini ya, itu kan agatakan tuduhan daripada kepanasan mahkamah dia, agama kan. sahabat-sahabat. Sahabat sekalian, beliau kepanasan. Aku dikick.
Aku di-kick sama mereka. Ya Allah, di-kick. Di-kick nih ya. Masih mau kau datang besok? Ayo naikkan saya lagi, naikkan saya lagi. Terguncang. Kenapa saya katakan bahwa Yohanes itu memang idiot? Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Suara saya kedengaran nggak? Kita buktikan bahwa penulis kitab mereka memang idiot. Padahal di situ ada Gus Mendam, ada Erben. Ya ampun ya Karim. La haula wala quwata illa. Ini kelasnya Agatha ini kelasnya. Cuma bisa menghujat. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, baik. Nah, kita buktikan bahwa apa yang diterangkan oleh imam-imam yang menyaksikan bahwasanya Yohanes diantaranya itu adalah idiot. Kita lihat teman-teman, penulis Yohanes ini menerasikan di dalam kitabnya Yohanes bab 3 nomor 13. Apa yang dikatakan? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini fakta, ini pembodohan. Ini bukti bahwasanya beliau memang idiot. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, kata penulis Yohanes. Mari kita buktikan, apakah betul tidak ada orang yang pernah naik ke surga? Kita lihat di 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Apa yang dikatakan? Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga. Ternyata benar-benar idiot. Idiot bin idiot. Yohanes 3 dia menuliskan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus. Ternyata 2 Raja-Raja 2 nomor 11, naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Penipuan yang telah dilakukan oleh orang-orang Kristen ini, teman-teman sekalian. Katanya Agatha ini jago, hebat katanya. Didatangin Bang Suma sebentar aja pakai akun api nangis. Allahu Akbar. Masya Allah.